Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Makarim Destawan. Saya dari Prodi Sains Data. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan proses normalisasi database mulai dari UNF, 1NF, 2NF, 3NF, dan habis itu kita akan lanjut ke CMD. Nah, data yang digunakan dalam proses normalisasi ini adalah data mahasiswa yang terdiri dari beberapa informasi nih, seperti NIM, nama mahasiswa, alamat, program studi, dan mata kuliah dan nilai. Nah, tujuannya apa sih? Kita melakukan normalisasi ini, tujuannya yaitu adalah untuk mengurangi redundansi atau pengulangan data, mencegahnya terjadinya inkonsistensi data, serta membuat struktur database menjadi lebih teratur dan efisien. Nah, sini ada data UNF atau unnormalized form. Nah, UNF adalah kondisi ketika data masih dalam bentuk meta nih dan belum memenuhi aturan normalisasi. Nah, pada tabel awal, data mahasiswa masih digabung dengan data mata kuliah dan nilai. Sebagai contoh, satu mahasiswa dapat mengambil beberapa mata kuliah. Nah, pada kondisi UNF, data tersebut masih ditulis dalam satu baris. Masalah yang terjadi adalah terdapat lebih dari satu nilai dalam satu kolom. Kolom mata kuliah berisi beberapa mata kuliah dan kolom nilai juga berisi beberapa nilai. Kondisi seperti ini disebut dengan multi-value atau nilai yang tidak atomik. Oleh karena itu, data pada tahap UNF belum memenuhi syarat normalisasi. Nah, kita langsung lanjut ke 1NF. Nah, syarat utama 1NF adalah ketika kolom harus memiliki nilai yang atomik atau tidak boleh memiliki lebih dari satu nilai dalam satu sel. Oleh karena itu, data yang sebelumnya memiliki beberapa mata kuliah dalam satu baris harus dipecah menjadi beberapa baris, seperti ini. Seperti NIM 23 yaitu Siti Aminah, kan sebelumnya ini kan ada dua mata kuliah. Nah, kita pecah menjadi dua baris dalam setiap mata kuliahnya. Nah, pada tahap ini data sudah memenuhi bentuk 1NF karena setiap kolom hanya memiliki satu nilai. Namun masih terdapat masalah, yaitu primary key pada tabel ini merupakan gabungan dari NIM dan kode mata kuliah. Hal ini karena satu mahasiswa dapat mengambil lebih dari satu mata kuliah. Nah, kita lanjut ke 2NF. Syarat 2NF adalah tabel harus sudah memenuhi 1NF dan tidak boleh memiliki partial dependency atau ketergantungan sebagian. Pada 1NF, primary key terdiri dari dua atribut yaitu NIM dan kode mata kuliah. Namun, terdapat beberapa atribut yang hanya bergantung pada sebagian primary key. Contohnya, NIM menentukan nama, alamat, dan program. Artinya, NIM nama mahasiswa hanya bergantung pada NIM, alamat juga hanya bergantung pada NIM, program itu juga hanya bergantung pada NIM. Sedangkan kode mata kuliah yang menentukan mata kuliah. Jadi, atribut-atribut tersebut tidak bergantung seluruhnya pada primary key gabungan. Hal ini disebut sebagai partial dependency. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, data kemudian dipecah menjadi beberapa tabel. Tabel pertama adalah tabel mahasiswa yang berisi NIM sebagai primary key, nama, alamat, dan kode prodi. Nah, tabel kedua nih ada mata kuliah yang berisi kode MK dan mata kuliah. Dan tabel ketiganya di sini ada tabel KRS yang berisi NIM, kode MK, dan nilai. Dengan pemisahan ini, ketergantungan sebagian dapat dihilangkan. Data mahasiswa hanya disimpan di tabel mahasiswa, data mata kuliah hanya disambil di tabel mata kuliah, sedangkan data nilai disimpan pada tabel nilai.
Dengan demikian, struktur database sudah memenuhi 2NF. Kita lanjut ke 3NF. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap akhir nih, yaitu 3NF. Syarat 3NF adalah tabel harus sudah memenuhi 2NF dan tidak boleh terdapat transitative dependency atau ketergantungan transitif. Pada tabel mahasiswa terdapat hubungan seperti NIM, menentukan prodi, kemudian kode prodi menentukan nama prodi. Sebagai contoh, kode prodi SD berarti menentukan kode prodi SD berarti menentukan prodi sains data. Nah, prodi NF, IF berarti informatika, dan SI ya berarti sistem informasi. Jika nama prodi disimpan langsung di dalam tabel mahasiswa, maka nama program studi akan berulang untuk setiap mahasiswa yang berasal dari prodi yang sama. Hal ini dapat menyebabkan redundansi data, oleh karena itu dibuat tabel baru bersama tabel prodi. Tabel prodi sebagai primary key dan nama sebagai kode prodi sebagai primary key dan nama prodi. Kemudian pada tabel mahasiswa kita hanya menyimpan kode prodi sebagai forging key. Dengan demikian, hubungan antar tabel menjadi lebih terstruktur. Tabel prodi berhubungan dengan tabel mahasiswa berhubungan dengan tabel KRS. Tabel KRS berhubungan dengan tabel mata kuliah. Dengan pemisahan ini, transitative dependency dapat dihilangkan sehingga database telah memenuhi bentuk normalisasi 3NF. Nah, karena sudah mencapai 3NF, kita langsung lanjut ke CMD-nya teman-teman. Saya akan mengimplementasikan database menggunakan MySQL. Pertama, saya akan membuka command prompt terlebih dahulu. Lalu saya akan masuk ke MySQL menggunakan perintah MySQL root p. Lalu saya akan menggunakan kode MySQL selanjutnya saya akan membuat database dengan nama create database dbs mahasiswa. Nah, kemudian saya akan memilih menggunakan DBS mahasiswa. Nah, setelah itu saya akan membuat tabel prodi yang berisi kode prodi dan nama prodi. Kolom kode prodi digunakan sebagai primary key karena setiap kode prodi harus unik. Nah, setelah itu saya akan membuat tabel mahasiswa. Tabel ini memiliki beberapa kolom, yaitu name, nama, alamat, dan kode prodi. Kolom ini digunakan sebagai primary key karena setiap mahasiswa memiliki NIM yang berbeda. Tidak mungkin kan satu mahasiswa memiliki NIM yang sama. Sedangkan kode prodi digunakan sebagai forging key yang menghubungkan tabel mahasiswa dengan tabel prodi.
Mohon maaf sebelumnya kalau ada error. Setelah selesai, kita membuat tabel mata kuliah. Tabel ini memiliki dua kolom, yaitu kode mata kuliah dan nama mata kuliah. Kode mata kuliah digunakan sebagai primary key. Nah, ya nggak mungkin kan ada dua mata kuliah memiliki kode yang sama dan ditabrakan. Nah, setelah selesai, kita akan membuat tabel KRS. File KRS ini terdapat data dapat kolom yaitu kolom NIM, kode mata kuliah, primary key pada tabel KRS merupakan gabungan antara NIM dan kode mata kuliah. Hal ini karena satu mahasiswa dapat mengambil beberapa mata kuliah. Selain itu, NIM menjadi version C yang menghubungkan tabel KRS dengan tabel mahasiswa. Kode ini kode mata kuliah menjadi version C yang menghubungkan KRS dengan tabel mata kuliah. Nah, setelah selesai, kita akan memasukkan data-data tersebut. Itu pertama, sini kita ada
insert, memasukkan data menggunakan insert, dan datanya itu adalah SD untuk sense data, if untuk informatika, dan SI untuk sistem informasi. Nah, setelah selesai, kita akan memasukkan data mahasiswa dengan menggunakan sama seperti tadi, insert into mahasiswa values. Nah, sini kita memastikan dulu apakah sesuai atau belum.
Nah, setelah selesai kita akan put tabel buat mata kuliah. Tadi caranya menggunakan insert into mata kuliah values. Ini ada PD001 untuk basis data, PY001 untuk pemrograman Python, dan AL001 untuk algoritma. Nah, setelah kita sudah menginput mata kuliah, kita akan menginput untuk data KRS. Seperti tadi caranya, to insert into KRS values. Kita pastikan lagi apakah sudah benar datanya. Maafin kalau mungkin ada error-errornya ya guys, karena saya juga masih udah selesai. Kita akan menampilkan datanya dengan menggunakan biar langsung jadi semuanya, itu ada NIM, nama mahasiswa, terus alamat,
nama program studi, nama mata kuliah, dan nilai itu jadi satu. Menggunakan kode seperti ini. Maafin kalau mungkin ada error sedikit ya. Ini udah untuk bareng-bareng ya guys. Jadi, tapi misalnya kalau kalian mau satu bisa menggunakan bintang, select bintang, terus from, ya kalian pilih prodi, mahasiswa atau sebagainya. Tapi sini saya menggunakan prodi. Nah, setelah itu bagaimana sih caranya
sih caranya kalian menambahkan data kalau kayak gini kan udah ada nih. Bagaimana sih kalian menambahkan datanya? Itu ada dengan menggunakan insert into mahasiswa values. So, kalian datanya seperti ini. Kita bisa ngecek lagi menggunakan perintah select ya. Setelah kita bisa menambahkan datanya, kita juga bisa menghapus misalnya nih kalau kalian kan ini udah ada nih di Mas Derajat. Misalnya kalau kalian mau hapus lagi bisa menggunakan dengan perintah delete from mahasiswa where sini pakainya nih NIM-nya berapa dari sini berarti 2301006. Nah, terus kalian cek lagi di sini masih ada atau enggak. Dengan perintah seperti tadi menggunakan perintah select. Oh, ya kalau error kurang from guys. Nah, seperti itu kan bisa tidak ada di mas derajatnya. Nah, Bang, gimana sih caranya kalau mau mengubah datanya? Kalau mengubah datanya, kita bisa menggunakan perintah update. Misalnya nih, update mahasiswa set set setnya set nama. Dan di sini kita mau ganti namanya dari Siti Aminah menjadi Siti Arbuah. Terus disambung dengan where, terus dikasih NIM-nya biar bisa langsung terganti. Jadi kita lihat lagi nanti di sini akan seperti tadi perintah select bintang from mahasiswa. Nah, kan sudah terganti. Nah, kalau begitu sekian dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.